Halo semuanya, di video kali ini gue akan ngasih tahu satu lagi metode atau cara gue untuk menghitung valuasi sebuah perusahaan. Udah lama ya nggak bikin video tentang cara menghitung valuasi, padahal ini jadi video yang paling banyak di request dan paling banyak ditonton juga sama teman-teman semua. Dan metode ini adalah salah satu metode yang paling applicable ya untuk semua orang, jadi nggak perlu background ekonomi atau harus kuliah finance dulu gitu ya untuk ngerti metode ini, karena metode ini menurut gue gampang banget, tapi hasilnya menurut gue sangat-sangat bagus ya. So, udah pasti videonya akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. So, oke, pertama gue akan jelasin dulu ya tentang metode ini sedikit aja. Ya, biasanya gue pakai metode valuasi ini untuk menghitung valuasi perusahaan yang harganya sedang turun. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang mau beli saham ketika harga sahamnya turun dan cukup murah. Ya pastinya gue yakin kita semua mau lah ya kalau misalkan dapat barang bagus di harga yang murah, apalagi kalau misalkan perusahaannya untung dan nantinya bisa membagikan dividen. Pasti dividen yield yang kita terima akan lebih besar. Dan gue sendiri kasih nama metode valuasi ini agak lucu sih namanya, yaitu metode belas kasihan. Kita akan memvaluasi sebuah perusahaan dan valuasinya ini akan sangat tergantung dengan kinerja fundamental dari perusahaan itu. Kalau misalkan kinerja fundamentalnya ternyata drop, ternyata jelek, maka kita akan memvaluasi perusahaan itu dengan sangat murah. Sebaliknya, kalau misalkan memang kinerjanya bagus, maka menurut gue wajar banget perusahaan itu dihargai cukup mahal atau lebih mahal lah dari kompetitornya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, dan gue akan langsung pakai contoh saham ya, supaya teman-teman di sini bisa relate banget. Gue akan menghitung valuasinya dengan bantuan Ajaib Sekuritas. Ya, teman-teman tahu pasti gue trading dan investasi pakai Ajaib, dan gue suka dari browser ya, lewat invest.ajaib.co.id. Nah, untuk teman-teman yang masih baru, yang masih bingung gitu cara pakainya gimana, kalian bisa lihat ya video gue yang dulu pernah gue upload, gue akan taruh linknya di atas. Ini teman-teman bisa lihat gimana cara tutorial gitu ya, gue pakai tools-tools dari Ajaib Sekuritas ini. Dan kalau misalkan kalian mau daftar, kalian langsung download aja ya Ajaib Sekuritas. Dan pas daftar, jangan lupa masukin kode Ajaib KEVI217 untuk dapetin bonus-bonus yang menarik dari Ajaib Sekuritas. Nah, untuk promo-promo yang mantap banget lainnya itu, kalian bisa lihat langsung aja di Instagramnya @ajaib_investasi. Oke, langsung aja. Gua pertama akan kasih tahu cara ngitungnya pakai saham SIDO ya. SIDO. Kayak tadi gue bilang, SIDO ini kan sahamnya lagi drop ya, kita sama-sama tahu, dan penyebab dropnya apa, gue yakin juga teman-teman udah tahu, yaitu kinerja fundamental yang menurun. Nah, metode valuasi ini cocok banget ya untuk teman-teman yang mau buy on weakness, saham yang lagi turun begini ya, mumpung lagi turun ya kita beli gitu ya. Ini memanfaatkan momentum untuk nanti pas dia naik ya kita jualan supaya take profit gitu. Oke, gue akan langsung buka chartnya ya, dan gue buka tab yang di sebelah kiri, langsung diketik aja SIDO. Pencet chart yang ini, dan gue akan tampilin chartnya weekly ya, supaya time frame investasinya ini lebih jangka menengah sampai jangka panjang. Lalu untuk yang di tab sebelah kanan ini, gue akan sama buka SIDO juga. Di tab kanan ini gue nggak akan buka chartnya, tapi gue akan pencet sahamnya untuk melihat kinerja fundamentalnya. Ya, di Ajaib ini juga udah ada, dan kalian bisa langsung aja pencet yang financial di sini. Nah, di sini gue minta teman-teman langsung fokus aja ke income statement. Kenapa income statement? Karena income statement ini adalah pendapatan gitu ya, pendapatan dari revenue dan juga net income-nya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, yang menunjukkan fundamental sebuah perusahaan. Artinya ketika net income-nya bagus, artinya perusahaan profitable, lalu nanti dari profit itu yang akan dibagikan sebagai dividen. Nah, untuk dapat dividen, kunci pertamanya itu ya harus profit perusahaannya ya, supaya dividennya bisa stabil, kalau bisa cenderung naik. Nah, saat ini harga SIDO itu di harga 710 dan udah drop lumayan banyak ya. Kalau misalkan kita balik lagi ke chartnya, SIDO itu udah drop dari harga 1000-an ya. Kita coba hitung ya, dia udah drop berapa dari puncak ya, dari puncaknya sekitar 1070 ke harga sekarang itu udah drop sekitar 34%. Bahkan kemarin itu sempat 40% lebih ya, ke harga 500-an. Nah, gue melihat ini sebagai peluang ya, barang bagus, kita tahu lah SIDO bagus, sekarang lagi koreksi dan diskonnya lumayan. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira ini bisa turun sampai berapa? Layaknya SIDO ini dihargai berapa untuk serok? Pasti pertanyaannya gitu kan. Karena beli di 600 takut ke 500, beli di 500 takut ke 400, dan seterusnya. Nah, ini kita perlu
kira-kira momen kapan nih yang pas untuk beli SIDO? Oke, pertama gue mau jelasin by trend ya. Trennya dari tahun 2017 akhir ini dia sangat-sangat strong uptrend ya. Ini chart weekly dan konsisten banget higher high, higher low gitu ya. Dari harga 200-an sampai ke 1000, artinya naik 5 kali lipat. Dan itu luar biasa banget ya. Sebenarnya apakah dibilang valuasi SIDO ini murah? Menurut gua enggak ya, cukup mahal. Tapi SIDO ini layak dihargai mahal karena kinerja fundamental dan growth-nya yang bagus banget ya dari tahun 2018 sampai 2022 awal gitu ya. Nah, tapi sayangnya growth-nya harus terhenti di kuartal 2 yang menyebabkan harga sahamnya drop. Makanya dropnya dari bulan Juli ya, semenjak rilis laporan keuangan kuartal 2, sahamnya drop nih sampai ke 500-an. Nah, di sini gue akan kasih tahu ya penyebabnya. Kita akan balik ke sebelah dan kita akan lihat fundamentalnya. Ya, gue akan tampilin dari tahun 2017 ya. Gue akan tampilin secara tahunan. Dan enaknya ajaib tuh gini, kita bisa lihat data historical ya. Even sampai 2014 pun kita bisa lihat gitu income statement-nya. Jadi teman-teman nggak perlu kayak bolak-balik dari website IDX atau website perusahaan, ya tinggal lihat aja dari sini gitu ya. Nah, di sini kenapa gue lihat dari tahun 2017? Karena ya naiknya dari akhir tahun 2017 gitu ya. Dan ya memang wajar harganya naik beriringan dengan kenaikan revenue dan net income-nya. Ya, 2017 revenue-nya 2,5 triliun, sedangkan income-nya itu 500 miliar. Dan di tahun 2021 di pucuknya gitu ya, ketika naik kan sampai ke 1000-an, itu kan gara-gara earnings 2021 ya, 1070. Nah, wajar aja karena revenue-nya pun naik jadi 4 triliun dari yang cuma 2,5 dalam waktu 5 tahun itu naik jadi 4 triliun. Terus net income-nya ya naik juga. Ini bukti perusahaannya efisien gitu ya. Ketika revenue naik, net income-nya naik dari 500 miliar jadi 1,2 triliun. So, wajar banget ya SIDO ini dihargai dalam tanda kutip agak mahal. Sekarang kita akan lihat yang kuartalan ya di tahun 2022. Nah, gue akan zoom in ya ke kuartal. Nah, teman-teman bisa lihat sebenarnya kuartal 1 SIDO ini masih cukup oke ya. Itu sekitar 295 miliar. Sebenarnya kalau misalkan kita compare sama tahun 2021, ini ya lebih bagus gitu. Karena kuartal 1 2021 kan 270 miliar. Sedangkan kuartal 1 di 2022, ini 295 miliar. Ya jelas lebih tinggi. Nah, cuma yang bikin drop itu adalah earnings di kuartal 2-nya. Yaitu 150 miliar doang nih. Ya, 150 miliar. Sedangkan di 2021 itu 232 miliar. Di tahun 2020 itu 182 miliar. Jelas ini aja lebih tinggi kan daripada tahun 2022. Tahun 2019 coba kita lihat. 2019 165 miliar. Ya, berarti sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan earning SIDO di tahun 2022 kuartal 2-nya ini kurang lebih kayak earning SIDO di sekitar tahun 2019-an. So, kita bisa expect sebenarnya SIDO ini dalam tanda kutip sedang dihukum oleh para investornya karena earningnya turun. Earnings turun, valuasi turun, itu wajar. Nah, sekarang kita tinggal lihat earnings-nya turun kayak tahun berapa. Di sini earnings-nya tadi kan kita udah hitung ya, earnings-nya nih mirip-mirip tahun 2019 atau tahun 2020. So, kita bisa bilang SIDO harganya di 1000-an itu kemahalan. Karena kalau kita lihat earnings-nya, itu tuh cuma kayak earnings yang ada di tahun 2019 atau 2020 gitu. Ini setara sama earnings yang di harga ini. Jadi investor akan memvaluasi SIDO balik lagi ke harga sekitar ini. Karena kemampuan profitabilitas SIDO itu sama kayak 2019. Oke, walaupun asetnya udah meningkat, tapi untuk emiten-emiten consumer goods seperti ini, kita akan lihat fokus ke earnings ya. So, menurut gua, SIDO itu akan terkoreksi ke harga worst case-nya ya. Itu mungkin di range 400 sampai ke 670. Yang adalah range di tahun 2019 sampai ke tahun 2020. Ya, di sekitaran ini. Nah, berarti sebenarnya apakah SIDO sudah price in? Menurut gua, market sudah cukup memprice in SIDO ketika turun dari 1000 sampai ke 620-630. Ya, karena 630 itu ya udah mencapai juga di sini kan sebenarnya kan. Nih ya, gua akan gambar, kan kotaknya gua kasih warna beda ya. Kotak warna hijau. Nah, harga SIDO itu udah turun ke range yang dimana dia seharusnya. Gitu ya, dan malah udah rebound. Karena di sini memang kita bisa bilang sebagai support horizontal, ya support yang cukup kuat.
So, menurut gua penurunan SIDO dari 1000-an ke sekitar 630 itu sudah memprice in dengan mengasumsikan earning SIDO tahun 2022 ini akan sama dengan earning SIDO tahun 2019. Kurang lebih. Nah, apakah nanti kuartal 3 dan kuartal 4 SIDO ini bisa menghasilkan kinerja yang lebih bagus, maka dia ada potensi naik gitu ya. Barangkali nanti full year-nya akan sama dengan di kinerja tahun 2020. Bisa jadi juga nanti SIDO bisa naik ke sini nih. Kenapa? Karena earnings-nya membaik di kotak kuning. Tuh. Nah, jadi harusnya teman-teman di sini kurang lebih udah nangkap gitu ya, gimana cara gue memvaluasi sebuah perusahaan yang biasanya bertumbuh, yang biasanya stabil, yang growth-nya bagus, yang earnings-nya bagus, terus tiba-tiba drop. Nah, kita udah tahu nih kira-kira kapan kita harus serok. Nah, menurut gue 600-an untuk SIDO udah lumayan oke ya untuk serok. Sambil, kalau misalkan worst case scenario ya, teman-teman bisa cicil sampai 400. Tapi apakah bisa sampai 400? Ya belum tentu. Kalau misalkan kinerja kuartal 3 sama kuartal 4-nya jadi bagus, ya SIDO-nya bisa naik. Nah, jadi gitu ya cara menghitung valuasinya. Harusnya teman-teman udah ngerti lah ya, karena cukup gampang gitu untuk cari data-datanya. Apalagi teman-teman yang pakai Ajaib, di sini tuh bisa kelihatan semua. Misalkan kalian mau cari data tahun berapa nih, kuartalan ya, misalkan 2015. Bisa, 2015 dikeluarin gitu ya, per kuartalnya. 2014 juga bisa. Jadi ini bagus banget toolsnya. Ini teman-teman bisa pakai lah tools ini. Jadi gitu ya, kurang lebih untuk saham SIDO. Lalu contoh berikutnya ya, gue akan hitungkan untuk saham Ace Hardware ya. Ace Hardware menurut gue juga salah satu perusahaan yang dropnya udah lumayan banyak. Ya, nanti kita akan lihat chartnya, dan gue akan ganti juga ya jadi weekly supaya time frame-nya jangka menengah. Terus jangan lupa fundamentalnya juga kita harus lihat ya. Gue akan search Aces juga di sini. Oke, sama ya, financial, dan ya udah kita bisa lihat di sini data yang sama kayak data SIDO yang tadi ya, gimana earnings-nya bla bla bla. Dan di sini gua akan tampilin untuk data tahun 2022 dulu ya, dimana Aces ini semenjak tahun 2021 gitu ya, dia udah dipunish market. Dari pucuknya itu kurang lebih udah drop 70%-an ya. Dropnya, diskonnya udah jauh lebih banyak ya dari SIDO yang tadi. Kenapa? Oke, sama sebenarnya reasonnya. Ini kan emiten yang growth-nya bagus, yang stable gitu ya. Terus tiba-tiba drop parah kayak begini, penyebabnya apa? Nggak jauh, sebenarnya penyebabnya tuh kinerja fundamental. Nih ya, teman-teman lihat. Fundamentalnya di sini, kuartal 1 sama kuartal 2, kalau kita total 153 tambah 89, ini kurang lebih earnings saya itu di 240 miliar. Ya, di semester pertama tahun 2022. Oke, sekarang kita cari tahu nih, kira-kira pendapatan di sekitar 240 miliar ini balik ke tahun berapa? Kita mundur ke tahun 2021. Tadi 240 miliar ya, ingat ya. 2021, 161 tambah 115 berarti 276 miliar, berarti lebih tinggi. Berarti kita mundur lagi, 2020, berapa nih? 245 tambah 114. Ya udah 300-an lebih. Berarti kita mundur lagi. Ingat ya, tadi 2022 itu cuma 240 miliar. Oke. Kita cari lagi 2019, ini udah 236, ini 237, berarti udah lebih tinggi. Skip. Mundur lagi 2017. 173 tambah 154. Ini udah 300 juga. Mundur lagi 2016. 98 tambah 139. 98 tambah 139. Tambah 98. 237. Nah, berarti kita udah ketemu nih. Artinya earnings first half-nya si Aces ini udah drop kayak tahun 2016. Ya, 2016 nih, earnings-nya sama. So, wajar banget kalau misalkan Aces ini juga divaluasi kayak harganya di tahun 2016. Nah, kita tinggal lihat 2016 harganya berapa. Oke, kita tarik ya. Gua akan kotakin juga nih. 2016. Nah, di sini ya, kurang lebih. Gua akan ganti ya, warnanya jadi kotak warna ungu deh, supaya lebih kelihatan. Nah, berarti dengan kinerja seperti ini, Ace Hardware itu range-nya adalah di harga 1000 sampai 700. Oke? Ya, berarti saat ini harganya yang 500 ini udah lumayan murah. Karena kinerja fundamentalnya, kalau misalkan kita mau compare yang adil gitu ya, kita anggap annualize-nya sama gitu ya. Berarti di sini, tapi sekarang dia udah turun lagi. Kenapa? Karena di sini ngejar support nih di sekitar 500-an.
Makanya sebenarnya kemarin itu banyak yang spekulatif buy Asus karena memang udah ada support kuat di sini. So, wajar agak mantul. Nah, sekarang menurut gua Asus saat ini ya bagus karena saat ini udah lebih murah dibanding valuasi seharusnya. Tapi kita harus tetap bandingin nanti kinerja kuartal 3 sama kuartal 4 gimana. Kalau misalkan dia makin jelek ya bisa drop lagi. Tapi kalau misalkan dia makin bagus ya bisa recover harganya, bisa naik. Jadi gitu ya, gampang banget kan cara evaluasinya. Nah, tapi pastinya gue mau disclaimer kita harus juga memperhitungkan forecast ya, kuartal 3 sama kuartal 4-nya seperti apa. So, makanya menurut gue, cara terbaik adalah cicil beli. Ketika teman-teman udah melihat, oh dia udah masuk range-nya untuk beli nih, ya udah mulai cicil beli, tapi jangan masuk-masuk semua. Karena kita nggak pernah tahu dia bisa drop sampai berapa. Menurut gua, dua emiten ini yang dulunya kemahalan, sekarang sudah masuk valuasi yang lebih normal dibanding valuasi mereka sebelumnya. Nah, gimana menurut kalian? Share coba ya pendapat kalian di kolom komentar atau DM ke Instagram gua di @diskusi.investasi. Pastinya kalian harus melakukan pertimbangan sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli dan menjual. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi untuk kita semua. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.